Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dengan moto untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi demi terwujudnya industri keuangan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang independen tanpa adanya intervensi dari pihak luar dalam melakukan kewenangannya. Bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, dan perlindungan terhadap konsumen, OJK berwenang untuk melakukan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Dengan pemberlakuan sanksi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kehati-hatian dari semua pihak yang bergerak di bidang industri jasa keuangan tanah air, sehingga sektor industri jasa keuangan di negeri ini bisa menjadi lebih kuat dan profesional. Terima kasih, Pak. Boleh melanjutkan tadi, Pak, ya? Ya, silakan, yang Pak. habis Kigong tadi. Kan tadi struktur sudah begitu baik, karena kita banyak punya contoh dari negara lain, kelemahan, kekuatan, kita ambil semua, kita antisipasi semua gitu kan, Pak. Lalu industri ini kan besar sekali nih, Pak. Betul. Ada bank, ada asuransi, Betul, ada pasar modal, ya. Ya. Dan yang lain-lain seperti lembaga pembiayaan, Dan mungkin ya, nanti juga lembaga keuangan mikro. mikro. Ya, Wah, ya. itu jumlahnya luar biasa, Pak. Betul. Lalu bagaimana, Pak, mengawasi yang sangat kompleks, sangat hibrid, Pak? Iya, memang ini menjadi tantangan tersendiri ya. Dan saya kira itu memang menjadi salah satu agenda penting bagi OJK agar amanah itu harus bisa dilakukan dengan baik. Jadi OJK juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tugas yang besar ini dan sangat bervariasi tadi itu bisa dilakukan dengan baik ya. Sebelum ada OJK, pengawasan itu kan dilakukan secara sektoral. Ya Iya, kan? bank. Jadi Bank bank diawasi Indonesia. oleh Bank Indonesia, pasar modal oleh Kementerian Bapepam, Keuangan, Kementerian Keuangan. dan lain sebagainya. Ya. Setelah ada OJK, pengawasan sektoral itu tentu saja harus diperbaiki. Ya, saya tidak mengatakan bahwa pengawasan sektoral itu tidak baik ya. Oke. Saya cuma ingin mengatakan bahwa pengawasan sektoral itu tetap perlu diperkuat. Jadi kita perlu mengawasi pasar modal, kita juga perlu mengawasi bank secara sektoral. Tetapi kemudian kalau hanya mengandalkan di situ saja, kalau sampai di situ saja rasanya tidak cukup. Maka kemudian kita merasa perlu dibangun pengawasan yang terintegrasi. Jadi dipadukan satu sama lain. Karena sekarang begini, di pasar keuangan di Indonesia ini, mereka itu ternyata saling kait-mengkait. Terutama produk misalnya, Pak, ya? tidak hanya produk, tapi mereka juga dimiliki oleh orang yang sama kadang-kadang. Ya, artinya ada induk perusahaan dan ada anak perusahaan di dalam satu grup. Oke. Jadi misalnya bank memiliki anak perusahaan. Anak perusahaan itu dalam bentuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Yang sebetulnya mereka ini akan saling kait-mengkait sebetulnya. Di beberapa negara, dan saya kira pasca krisis 2008 kemarin itu, perhatian terhadap interkoneksitas ini menjadi salah satu prioritas ya. Karena ternyata risiko itu muncul justru bukan pada induk banknya saja, tetapi risiko itu muncul karena kinerja anak-anak perusahaannya yang bermasalah. Sehingga kemudian menarik ke bawah situasi keuangan yang ada di induknya. Nah, oleh karena itu OJK kemudian memiliki privilege sebetulnya karena OJK mengawasi semuanya. Sehingga kemudian OJK diminta untuk mengembangkan pengawasan yang lebih terintegrasi dan terpadu. Sehingga picture risiko secara keseluruhan dalam satu bisnis usaha atau orang sering sebut sebagai satu konglomerasi itu bisa terpantau secara lebih efektif. Jadi saya pikir itu tugas penting. Yeah. Saya ingin menyiapkan itu mulai dari infrastrukturnya, SDM-nya. Rasanya persiapannya sudah cukup lama. 1 tahun terakhir ini saya menyiapkan itu, terutama SDM dan infrastrukturnya. Kita akan mulai melakukan implementasi penerapan pengawasan yang lebih terintegrasi ini insya Allah di pertengahan tahun ini. Dan terintegrasinya itu hanya bisa dilakukan oleh OJK ya, karena dulunya
lebih sektoral, Ya. lebih terkotak-kotak, Ya, BI ya. dengan banknya, Betul, Kementerian betul. Keuangan dengan asuransi Betul. dan lembaga pembiayaan gitu Pak ya. Itu memang salah satu kelebihan OJK. Oke. Yang mandatnya itu diberikan oleh undang-undang. Ya. Kita melakukan itu karena kita juga mengawasi semuanya. Ya. Oleh karena itu tentu saja kita punya gambar yang lebih lengkap. Ya. Dan mungkin tidak ada lagi istilahnya arbitrase atau orang yang ingin memanfaatkan loopholes satu sama lain itu ya. Kalau Sehingga, dulu ini di bawah aturan Bank Indonesia, iya, katanya. atau Ini kadang-kadang ketika kita awasi di sana, barang buruknya ditaruh di sini. Ketika diawasi di sini, barang buruknya ditaruh di sana. Nah ini OJK mudah-mudahan bisa dengan nangkap semua Pak ya. artinya semua dalam satu Iya, radar yang ada di OJK yang Iya, menurut saya itu bisa kemudian kemana saja link itu bisa kita pantau secara lebih baik. Iya, iya. Kita menginginkan Islamic Finance yang mampu membuka akses yang lebih besar terhadap pelayanan keuangan kepada masyarakat, terutama masyarakat di bawah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.